Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir di sekolah kita ini seperti biasa dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita, yang mana pada hari ini juga kami memohon bantuan Bapak Ibu dalam rangka tugas calon guru penggerak, yaitu tentang pemetaan 7 aset utama dan strategi pemberdayaan yang ada di SDN 009 Tanjung Penebal, Kota Dumai. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru, para wali murid dan juga anak-anak Bapak studi hadir untuk datang di ruangan kita ini. Kemudian sholawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak sholawat kita bersyafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu kepala sekolah dan mewakili Bapak komite juga untuk lebih memudahkan atau memberkahi acara ini, marilah kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Junianto. Pada Bapak Junianto kami persilakan. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, la qayyum wa atubu ilaih. Bibarakatilah fi hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا ونوفقنا وشعبا بهذه الحاضرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل الدعاء. ربنا وتقبل الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Julianto yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah sama-sama kita dengarkan yaitu diskusi kita tentang pemetaan 7 aspek utama dan strategi pemberdayaan yang ada di SD Negeri 009 Tanjung Penyembal Kota Lumah. Baik, adapun yang akan kita diskusikan Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu ada 7 modal atau aset yang ada di sekolah. Yaitu yang pertama itu ada modal manusia. Ya, kemudian yang kedua nanti ada modal sosial, ketiga modal fisik, kemudian modal lingkungan atau alam, kelima modal finansial, keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Baik, kita langsung saja masuk yang pertama kita diskusikan yaitu tentang modal manusia. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, apa saja modal manusia yang ada di sekolah kita? Tentu yang pertama tak luput dari pertama kita adalah tentu adanya pemimpin di sekolah, yaitu ada kepala sekolah. Ya, kepala sekolah kita alhamdulillah ya berlatar belakang itu S2 ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti akan kita catat, tolong notulen rapatnya dicatat. Kepala sekolah itu tamatannya S2, jadi itu adalah aset atau modal. Kemudian ada yang Bapak Ibu ingin menyampaikan, guru-guru kita jumlahnya ada berapa Pak Guru? Jumlah guru kita semua ada 32, berarti itu dengan tenaga pendidikannya. Artinya ada 28 orang guru ya Bu Winda. Jadi kita memiliki 20 orang guru. Kemudian alhamdulillah semuanya sudah S1, tamatan S1. Nanti tolong dicatat dan berbeda. Kemudian terdapat 10 orang guru, 10 ya Pak Jun yang memiliki sertifikat pendidik. Ini juga perlu disampaikan kepada orang tua dan murid. Guru-guru kita alhamdulillah juga sudah memiliki berapa Bu Winda? Oh 11 ya, ada 11 guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah itu. Kemudian juga ada sekitar 5 orang yang bisa nanti menjadi narasumber juga karena sudah mengikuti beberapa pelatihan di luar. Kemudian juga tenaga pendidikan itu ada 3 ya, Bu Ida, ada 3 yang sebagai TU kita. Kemudian juga kita memiliki komite sekolah, yaitu Pak Sujono yang alhamdulillah diwakili dengan Pak Syafi'i karena beliau berhalangan hadir karena ada kerja. Baik. Ada tambahan Bapak Ibu lagi tentang modal manusia? Kemudian juga ada siswa-siswi kita juga untuk tahun ajaran 2023-2024 ini ada jumlahnya sekitar 508 siswa ya, alhamdulillah itu terbilang cukup ramai atau banyak ya Bu. Nah, jadi kami sampaikan juga untuk siswanya ada sekitar 508 siswa. Mungkin ada tambahan lagi Pak Warso? Pak Wan Mani? Cukup? Ya itulah tadi modal manusia. Ketinggalan ada juga kita pengawas ya, betul sekolah itu memiliki pengawas sekolah supaya dia bisa memantau perkembangan jalannya sekolah itu. Petugas kebersihan juga iya. Terima kasih Pak Julianto. Ada 2 petugas kebersihan sekolah juga. Mohon dicatat ya. Oke. Mungkin untuk modal manusia cuma itu. Kita lanjut ya. Apa ada tambahan lagi? Tadi dari Pak Julianto dicatat ya. Tadi itu petugas kebersihan.
Baik, kita masuk yang kedua, Bapak Ibu sekalian, anak Bapak, yaitu tentang modal sosial. Nah, di sini modal sosial itu kita mengenal yang namanya apa? Paguyuban kelas. Berarti kita memiliki paguyuban kelas, Pak Mane ya. Nah, kemudian di situ adalah isinya adalah guru-guru dan juga ya orang tua murid. Di sini adanya kerjasama atau kolaborasi dalam peningkatan ya proses pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi lebih baik atau lebih maksimal. Kemudian juga kita memiliki komunitas belajar ya, yang mana ada KKG, itu juga termasuk komunitas belajar. Dan terkenal sekarang itu komunitas belajar kita tentang PMM ya. Mungkin dari kami ada tambahan dari Bapak Ibu sekalian, komunitas modal sosial. Bu Awi, komite cukup ya. Nah, juga di situ KKG ya, tadi yang seperti kami bilang, KKG itu kelompok kerja guru yang mana merupakan wadah para guru untuk meningkatkan kompetensi dan berbagi praktik baik. Ya, alhamdulillah ya sudah kita laksanakan. Kemudian juga ada puskesmas. Ya, puskesmas kita terletak di Tubuh Gaung sana ya. Nah, itu. Mengenai modal sosial ada tambahan barangkali dari Wakil Kepala Sekolah. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengadakan sosialisasi ke sekolah tentang pengenalan pelecehan seksual dan pembulian bagi guru dan perwakilan orang tua. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin dari Pak Mani tadi ada tambahan itu tentang modal sosial, yang mana kita memiliki aset yaitu PPPA, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya, di sini kita bisa kalau ada masalah tentang anak kita, adanya pembulian, kita punya modal, punya aset, kita bisa berdiskusi atau melaporkan itu kepada pihak PPPA, atau juga nanti bisa tambahan itu LPMK juga kalau ada masalah-masalah ya di masyarakat kita. Ya, terima kasih kepada Pak Mani selaku Wakil Kepala Sekolah. Mengenai modal sosial ada lagi tambahan Bapak Ibu? Tidak ada ya. Kita lanjut ke modal politik. Nah, modal politik itu maksudnya ini, yaitu bisa berupa kebijakan kepala sekolah, bisa kebijakan wali kota, bisa juga kerjasama dengan dinas tempat atau dengan polisi, atau juga bisa juga dengan pihak rumah sakit ya atau puskesmas. Jadi di sini ada 4 yang akan kita masukkan ke dalam modal politik. Yang pertama yaitu kebijakan kepala sekolah, tentunya dalam hal ya peningkatan mutu sekolah, apa saja yang sudah beliau tetapkan atau beliau buat ya itu. Dan kemudian yang kedua tentu kebijakan wali kota, di mana wali kota bekerja sama dengan dinas pendidikan yang mengintegrasikan anak di sekolah melalui pembelajaran dengan program IPSB. Alhamdulillah telah kita laksanakan ya program itu. Kemudian juga modal yang ketiga yaitu kerjasama dengan dinas sosial, yaitu program keluarga harapan yang diberikan dalam bentuk PIP kepada murid yang kurang mampu. Jadi Bapak Ibu wali murid ya di sini juga sudah menerima ya. Ada yang menerima bantuan PIP. Jadi program ini juga sudah berjalan, modal ini sudah dilaksanakan. Yang kemudian kerjasama dengan Polsek, ya ada sosialisasi bahaya narkoba. Kemarin juga kita di Hari PKRI dapat kejutan dari Polsek, ya Hari Persatuan Guru Republik Indonesia. Dimana itu juga bentuk dari modal ya, dari beri surprise ya
kue ulang tahun dalam rangka Hari Guru Nasional. Baik, untuk modal politik ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu Guru? Atau dari wali murid? Ibu? Ini aja ya, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya bicara bagaimana jika ada berbagai kegiatan di sekolah, hendaknya kami selaku orang tua murid diperkenankan untuk hadir atau menerima undangan dari sekolah. Mungkin Anda belajar. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada wali murid dari siswa kami Hakila yang telah menambahkan yang modal politik tadi. Bagaimana kalau ada kegiatan-kegiatan itu diundang wali murid. Alhamdulillah Bu Awi, mungkin memang sudah jalan, tapi tidak semua undangan itu semuanya bisa kita berikan karena mungkin ada menyangkut beberapa faktor, masalah biaya juga masalah tempat. Mungkin di dalam ini kondisi tidak memungkinkan untuk mengundang semua wali murid, jadi hanya beberapa. Tapi alhamdulillah apa yang untuk sampaikan memang benar adanya. Jadi itu termasuk suatu modal politik. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu wali murid? Tidak ada ya, cukup ya. Baik, itu nanti dicatat ya Bu Indah selaku monitoren. Baik, kita lanjut ya. Kemudian modal yang keempat yaitu modal agama dan budaya. Nah, di sini tentu banyak sekali modal agama yang ada di sekolah kita. Salah satunya itu yang sudah kita lakukan yaitu mengenai ya kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya di hari Jumat, itu ada Rohis, ya Muhadharoh, kemudian ada juga membaca Yasin, sholat duha, ya itu salah satunya sudah modal kita aset juga di dalam kegiatan agama Kristen ya, Bu dunia juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang keagamaan. Baik, kemudian juga di dalam hari-hari besar keagamaan juga kita sudah melaksanakan ya kegiatan-kegiatan maulid. Nanti kita juga di dalam modal agama ini kita memiliki masjid yang bisa kita gunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan. Contohnya kemarin tahun yang lalu yaitu pesantren kita ya kita adakan di masjid ya selama beberapa hari di bulan Ramadan. Itu juga merupakan modal ya dalam agama. Baik, untuk budaya sendiri ya kita termasuk budaya yang beragam ya, ada di masyarakat Melayu, Jawanya, Bataknya, alhamdulillah berbaur satu sama lain ya. Kemudian banyak contohnya juga kita kemarin di dalam perayaan Sabtu Muharram ya. Takbir akbar kemarin ya. Pawai. Ada acara pawai itu juga termasuk modal. Kita bisa menampilkan baju-baju adat atau baju-baju muslimah. Baik, kemudian itu ya juga dalam kegiatan hari-hari nasional ada pidato. Itu biasanya para pembuka materi menyampaikan dengan pantun. Nah, itu biasa karena kita tinggal di daerah Melayu ya, biasanya menggunakan pantun. Kemudian juga kegiatan agama tadi seperti tahfiz ya, siswa-siswa kita diajak atau dibimbing supaya bisa hafal juz 30. Alhamdulillah ya, sudah ada beberapa orang yang sudah hafal juz 30, bukan 30 juz ya, juz 30 ya. Kemudian dari sertifikatnya sudah dijatakan oleh Bapak Wali Kota. Nah, mungkin ada tambahan ini dari Bapak Ibu tentang modal agama tadi, barangkali diminta dari wali murid kita. Mungkin ada inspirasinya
yang belum kita sampaikan pada modal aset ya. Bisa Ibu mungkin barangkali ada yang ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari orang tua murid ingin bertanya bagaimana seandainya marawis atau kompang itu dimasukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu wali murid yang sudah mempertanyakan bagaimana tadi katanya kompang itu dimasukkan di salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Ya memang alhamdulillah kegiatan kompang ini sudah berjalan di sekolah kita ya. Itu biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu. Ya, Pak Binato ya, hari Sabtu ya. Itu ada salah seorang guru kita melatih anak-anak kita supaya bisa jadikan kompang itu sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih atas pertanyaan Ibu Bapak wali murid yang tadi mungkin namanya tak bisa saya sebutkan ya, karena belum tahu. Ibu siapa, Bu? Oh, Bu Sri ya. Nah, baik, kami jawab untuk kompang memang kegiatan itu ada, tapi namanya marawis yang dilakukan atau dilaksanakan dilatih oleh salah satu orang guru kita, yaitu setiap hari Sabtu. Mungkin nanti akan kita lebih kembangkan yaitu permainan kompangnya, bisa saja nanti anak-anak murid diajari permainan kompang, mengiringi pengantin ya Bapak Ibu ya, itu bisa juga nanti rebananya ditambah ya. Nah itu juga termasuk kekuatan aset dalam budaya. Terima kasih kepada Ibu Sri yang sudah menambahkan modal tadi, yaitu permainan kompang. Ada lagi tambahan? Ada apa? Gak ada ya? Nah, kita masuk yang kelima, Bapak Ibu, yaitu modal fisik. Nah, modal fisik itu adalah modal bangunan yang ada di sekolah kita. Untuk Bapak komite, Bapak Ibu wali murid sekalian, ya, kita memiliki bangunan fisik itu ada, yaitu ruang kelasnya, ada perpustakaan, kita juga memiliki toiletnya, kemudian ada UKS ya, ada ruang pramuka ya, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ada ruang kelas itu sekitar berapa rombel Ibu Bina? Ada 21 rombel ya, ada 21 ruang kelas. Kemudian kita memiliki WC, toilet sekitar 1, 2, ya 9, 10 yang di ruang kepala sekolah juga ada 10 toilet yang alhamdulillah bisa menampung anak-anak kita kalau dia untuk buang air kecil atau buang air besar. Kemudian juga kita ada kantin ya di sekolah kita ya, itu saja. Ada lapangan juga ya, lapangan, ada ruang kepala sekolah. Kita juga memiliki jaringan wifi yang alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh kita semua dan juga masyarakat ya. Anak-anak juga nih dari sekolah kita atau masyarakat kita juga sering bermain wifi di sini. Cuma alhamdulillah kita mau ingatkan kepada Bapak Ibu wali murid sekalian supaya bisa mengontrol anak-anaknya dalam penggunaan internet. Ya mungkin ada anak-anak Bapak atau tadi dari mungkin dari anak Bapak ada yang mau menyampaikan idenya atau apa? Apalagi yang menjadi modal kita? Ya, ya bilang, oke.
diadakan pelajaran lembaga itu. Baik, terima kasih ya usulan atau pertanyaan dari Kami Gilang. Baik, tadi dia mengatakan bahwa sekolah kita memiliki Chromebook. Ya, memang benar adanya. Sekolah kita memiliki Chromebook sekitar 15 Chromebook yang digunakan itu dalam kegiatan ANBK. Dan insya Allah nanti ke depannya bisa kita manfaatkan lebih lagi ya, dalam pengembangan pembelajaran, dan anak kita mungkin nanti akan diajarkan bagaimana menggunakan Chromebook itu dalam pembelajaran. Ya, terima kasih ya usulannya, memang itu adalah sebuah modal juga aset sekolah. Baik, mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu pas kita lanjut. Baik, kita masuk ya ke aset yang ke-6 ya, yaitu tentang modal lingkungan alam. Nah, yang mana kita memiliki ya luas pekarangan sekolah yang cukup luas. Ya, selain tadi dari segi bangunan fisiknya, kita memiliki lingkungan alam yang Sungai Sembilan ini termasuk yang salah satu daerah daratan yang cukup luas di Kota Dumai. Ya, jadi salah satunya kita memiliki ya ada taman sekolah ya, kemudian bisa dijadikan tempat istirahat siswa, kemudian ada hutan bakau ya di pantai Pasir Baru ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian itu merupakan aset, mungkin bisa dalam pelajaran IPA nanti diajak murid-muridnya jalan-jalan ke pantai ya Pak Mani ya. Nah, jadi itu juga merupakan aset. Kita memiliki pantai Pasir Baru ya. Kemudian juga kita memiliki di ruang-ruang pojok baca di kelas-kelas ya. Mungkin ada tambahan atau masukan dari anak Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekolah kita kan Pak banyak lahan kosong Pak. Jadi bagaimana kita menanam tanaman atau begitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya kepada anak Bapak Tika. Tadi menambahkan yaitu ada modal di sekolah kita, aset kita yaitu lingkungan. Itu ada lahan kosong ya di depan kelasnya atau di belakang kelasnya. Nah, ini bagus sekali, bisa kita gunakan nanti ya sebagai modal kita untuk menanam tanaman-tanaman, bisa potik hidup seperti tanaman-tanaman obat, bisa juga tanam sayur-sayuran, terong, cabai rawit atau sebagainya. Juga itu merupakan aset ya modal sekolah kita dalam mengembangkan sekolah kita, lingkungannya menjadi lebih sehat lagi, lebih bersih lagi, lebih indah lagi. Terima kasih kepada Tika. Ya baik, mungkin itu saja ya tambahannya. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita masuk yang modal yang terakhir, yaitu modal yang ke-7, modal finansial. Yang perlu Bapak Ibu guru, Bapak komite ketahui, Bapak wali murid, kita memiliki ya dana ya modal finansial itu yang berupa dana bos, yaitu ada dana bos reguler, yaitu untuk digunakan untuk pembiayaan 4 ya sekarang ya, 4 standar pendidikan ya. Nah, juga ada bos kinerja, yaitu dari digunakan untuk peningkatan mutu guru, pembelajaran dan pembiayaan menyangkut kegiatan yang ada di sekolah ya. Jadi di situ ada dana yang alhamdulillah bisa untuk melangsungkan penyelenggaraan ya kegiatan di sekolah. Mungkin hanya itu ya modal finansial. Ada tambahan Bapak Ibu? Atau ada dana-dana lain yang bisa kita jadikan itu sebagai modal? Misalnya contoh infak ya, atau yang lainnya. Gak ada ya? Iuran-iuran bisa ya? Baik, nggak ada. Mungkin hanya itu
ya diskusi kita pada hari ini tentang pemetaan 7 aset atau modal yang ada di sekolah SDN 009 Tanjung Penyembal. Sebelum nanti kita tutup, apakah ada dari Bapak Ibu murid-murid yang ingin bertanya? Atau dari Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan atau ada penambahan lagi yang lain? Mungkin ada tertinggal kita dari 7 aset tadi. Siswa ada? Agung? Nggak ada ya? Baik. Terima kasih ya. Mungkin itu saja ya diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya mohon kepada Ibu Windan nanti dicatat ya hasil dari kegiatan rapat kita ini, diskusi kita ini, dan juga ada berita acaranya. Dan kepada Bapak Ibu sekalian mohon tidak bubar dulu, nanti silakan kita mencicipi hidangan, dan juga nanti ada daftar hadir yang akan Ibu tanda tangangi ya. Jadi baik, untuk hari ini kami mungkin sebagai pembawa materi atau CGP Angkatan 8 yang memiliki tugas dalam pemetaan aset, mungkin di sini dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang tidak berkenan, kami mungkin di sini meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kami minta maaf, hanya itu yang bisa kami dapat sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, itu diwakili oleh Bapak Lekmani selaku Wakil Kepala Sekolah, dan juga kepada Bapak Komite yang diwakilkan oleh Bapak Sapi, kemudian juga orang tua murid yang sudi hadir memenuhi undangan kami, dan juga Bapak Ibu guru sekalian, guru SDN 009, guru-guru hebat ya, dan juga anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi ini ya. Terima kasih sekali lagi, yang mudah-mudahan ya kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik lagi dengan adanya aset-aset atau modal-modal yang ada di sekolah kita ini. Baik, kami akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum